Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman semuanya. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih sudah melihat video ini dan semoga ini bisa membantu teman-teman untuk belajar persiapan kuis chapter 7 dihadirkan setelah di Jumat nanti. Nah, nanti di tengah-tengah sesi aku akan memberikan kuis tugas multiple choice 12 soal. Nah, itu bisa juga buat kalian belajar persiapan kuis kayak gitu. Jadi meskipun deadline-nya hari Minggu, tapi kalau bisa ya kerjain sebelum kuis. Nah, semoga teman-teman juga dalam keadaan yang baik sekarang dan dilancarkan kuisnya dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, kemarin kita belum membahas mengenai tentang recognition dan valuation of not receivable dan juga other issue terkait receivable. Nah, kita masuk ke LO4 dulu tentang recognition dan valuation not transferable. Jadi intinya dari not transferable adalah dia tuh sebuah piutang yang ada perjanjiannya, ada notes-nya. Nah, maker itu adalah si pemilik utang, kalau pay adalah si penerima utang. Eh, Pemilik piutang dan penerima. Kemudian di dalam net receivable itu ada dua macam teman-teman, yaitu yang pertama ada interest bearing dan juga si zero interest bearing. Jadi interest bearing itu tuh adalah suku bunga yang kita berikan kepada yang pinjam duit kita, itu tuh udah terstate, udah tereksplisit bahwasanya bunganya sekian gitu. Jadi aku minjemin kamu 10.000 dolar dengan bunga 12%. Nah, udah tereksplisit bahwa si peminjam uang harus membayar bunga setiap tahunnya sebesar 12%. Nah, kalau zero interest bearing, itu tuh dia nggak mengeksplisitkan adanya suku bunga kita, gitu. Jadi, kayak cuma aku minjem, eh, aku mau meminjamkan 10.000, tapi uang yang aku berikan kepada penerima uang itu biasanya jauh lebih sedikit nilainya. Nah, selisih dari 10.000 dan nilai uang yang aku berikan tadi itu tuh sebenarnya ada bunganya, tapi dia di awal tuh nggak ngasih tahu apa nggak mengeksplisifkan bunganya gitu. Tapi sebenarnya tuh dia ada bunganya. Untuk lebih pahamnya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, tujuan dari non transferable itu biasanya adalah digunakan untuk transaksi utang, transaksi utang piutang yang kontraknya mau diperpanjang kayak gitu. Itu perlu adanya not transferable. Kemudian customer-customer yang rasanya dia susah banget buat membayar utangnya, high risk. Kalau low risk cuma perlu adanya account receivable doang. Kemudian pinjaman kepada pekerja dan juga anak perusahaan. Yang keempat itu adalah penjualan property, plant and equipment atau aset tetap. Nah, patut dikasih catatan bahwasanya receivable itu ada short term dan juga long term. Jadi nggak selamanya long term. Jadi ada yang kayak di bawah 1 tahun dan lebih dari 3 bulan. Itu short termnya itu segitu. Nah, itu recordnya, dicatatnya itu adalah dengan face value. Face value itu adalah nilai uang sekarang, face value. Yang dikurangi dengan allowance atau cadangan piutang. Kalau long term dicatat sebagai present value atau uang di masa depan. Tuh. Of cash expected to be collected. Nah, ini kalau yang tiga ini adalah dia tuh untuk kegiatan long term. Long term, not receivable. Dia stat rate, stat rate itu adalah apa? Adalah suku bunga dari kitanya, dari si pemilik piutang, si peminjam yang meminjamkan uang.
bunga yang kita tetapkan itu state rate. Kalau market rate adalah bunga di keadaan pasar. Jadi apa ya? Suku bunga atas transaksi-transaksi piutang-piutang dari investor-investor lain tuh itu tuh rata-rata berapa sih kayak gitu. Suku bunganya berapa sih? Nah, itu market rate berdasarkan dari pasar. Kalau set rate kita yang menentukan suku bunganya gitu. Nah, ada tiga macam kalau eh, nilainya sama antara set rate dan juga market rate, maka eh, dalam mengisukan notes dalam apa ya, memberikan uang ke peminjam itu tuh dengan face value atau harga saat ini. Jadi misal aku mau ngasih pinjaman 10.000, ya udah aku ngasih pinjamannya benar 10.000 karena stat rate sama dengan market rate. Bunga yang kita tetapkan sama dengan bunga pasar saat itu. Nah, kalau yang kedua, kondisi yang kedua adalah ketika stat rate lebih besar dibanding market rate, yaitu premiumnya mana. Nanti ketika note issue atau mengisukan notes, mengisukan piutang, utang, itu tuh nilainya melebihi dengan nilai uang kita saat ini. Gitu. Jadi misal aku mau minjamkan 10.000 dolar untuk 3 tahun, untuk 5 tahun. Nah, saat 5 tahun nanti, tuh nilai piutang kita tuh lebih besar dibanding 10.000. Gitu loh. Kita tuh mengasumsikan bahwa bakal nilainya tuh bakal 10.000, lebih dari 10.000. Uang yang kita pinjamkan beserta bunganya itu lebih dari 10.000. Nah, makanya waktu kita pinjamkan ke peminjam utang itu tuh bakal lebih dari 10.000 nilainya. Kalau diskon rate kebalikannya, si pemilik apa si peminjam uang tuh maunya 10.000, tapi kita ngasihnya tuh kurang dari 10.000 karena state rate-nya kurang dari market rate, lebih kecil dibanding market rate. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas dengan soal. Nah, ini not issue at face value. Face value. Oh, sebentar. Aku kayaknya belum. Ya, aku lanjutkan. Tadi aku lupa buat nyari tabel. Nah, ya, yang pertama ini adalah note issue at face value. Berarti dia ketika mengissuekan note, ketika dia memberikan utangnya, kita sebagai pinjam utang ya, ingat kita sebagai pinjam utang, dari ketika kita memberikan utang itu nilai yang kita keluarkan itu adalah sebesar face value-nya gitu. Sama dengan nilai uang yang dimau gitu. Nah, ini contohnya adalah memberikan yang diberikan pinjaman itu Scandinavian sebesar 10.000 untuk jangka waktu 3 tahun. Nah itu di sini ada keterangan ya notes bearing interest, bukan zero interest at 10% annually. The market rate of interest for note of similar rate is also 10%. Suku bunga dan state state bunga state rate itu 10% sama gitu. Perhitungnya kayak gini. Utang yang mau kita berikan kan sebesar 10.000 atau pokoknya itu 10.000. Nah, nilai di masa depan dari utang tersebut itu nggak 10.000 kan? Pasti dia bakal, kalau normalnya ya pasti bakal berkurang lah ya karena ada inflasi. Di maka kenapa kita perlu mengkalikan berdasarkan present value formula. Nah, dikalikannya dengan apa? Dikalikan, dikalikannya tuh dengan suku bunga pasar, bukan suku bunga state ya, suku bunga pasar, ingat suku bunga pasar dan juga tahun periodenya, jadi jangka waktu utangnya.
Nanti kan suku bunga pasarnya 10% dan untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, kita cari di sini. Sebesar 0,75131. Jadi 10.000 kali 0,75131 Nah, maka nilai present value uang kita di 3 tahun mendatang itu cuma sebesar 7.513. Jadi meskipun si peminjam utang tadi ngasih duit 10.000 ke kita 3 tahun nanti, nah tapi tuh uangnya nggak bener-bener bernilai 10.000 untuk masa sekarang gitu loh. Jadi untuk masa sekarang nilainya cuma 7.513 kok, uang 10.000 di masa depan kayak gitu. Ini aman nggak ya? Semoga bisa dipahami ya. Di di masa depan di 3 tahun ke depan tuh uang kita cuma 7.513 gitu. Kalau kita bandingin di tahun sekarang, kita cuma dapat 7.513 sebenarnya, bukan 10.000 gitu. Jadi present present value-nya. Gimana juga dengan interest, jadi kita melihat nilai interest di masa depan. Nah, itu pakai present value formula ordinal annually gitu. Dan diingat-ingat juga yang di sini tuh suku bunga pasar ya, bukan street rate-nya dan periodenya. Di 3 tahun dan 10% jadi sebesar 2,4 sekian. Jadi nilai bunga 3 tahun mendatang itu ada sebesar 2.487. Kan sebenarnya kita bayarnya 3.000 kan? Kan 1.000 tiap tahun. 10% kali 10.000 kan 1.000. Jadi 1.000 tiap tahun kan hasilnya 3.000. Tapi nilainya menurun. Cuma 2.487 untuk 3 tahun mendatang. Nah, ketika kita tambahkan present value dari pokok dan juga present value dari interest, jumlah notes kita sama, yaitu 10.000 gitu. Jadi kita bakal ngasih utang kepada peminjam itu sebesar 10.000, nggak di bawah atau nggak dikurang atau nggak di atasnya. Karena kita berasumsi bahwa 3 tahun mendatang kita bakal dapat nilai 10.000 tuh dengan nilai 10.000 gitu, enggak dengan nilai 9.000, dengan nilai 12.000. Kita tetap dapat 10.000 di masa mendatang, nilainya tetap 10.000 gitu. Jadi intinya tuh gitu ya teman-teman. Nah, untuk pencatatan jurnalnya adalah seperti ini. Jadi notes receivable pada cash, kita melakukan cash sebesar 10.000 dan kita mencatat notes receivable sebesar 10.000. Kemudian merecognize interest revenue atau mengakui adanya interest revenue tiap tahun itu adalah cash di debit karena kita menerima duit, dan kreditnya adalah interest revenue, pendapatan di sisi kredit. Nah, yang kedua ini adalah zero interest bearing. Ya, bedanya adalah di sini tuh biasanya cuma sekedar ada informasi tentang suku bunga pasarnya doang. Suku bunga yang kita kasih ke peminjam utang itu nggak secara eksplisit dijelaskan. Nah, tapi ini juga ada keterangan zero interest bearing note. Nah, kalau misalnya nggak ada keterangan, biasanya tuh cirinya kayak gitu. The implicit rate equates the total cash to be received 10.000 at maturity to present value of the future cash flow is 7.721. Jadi kita bakal terima duit 10.000 tapi nilai future cash flow kita tuh sebesar 7.000 doang. Makanya kenapa kita ngasih duitnya ke peminjam uang cuma sebesar 7.721,8. Karena asumsi kita di 3 tahun mendatang, 3 tahun ya, 3 tahun mendatang, dan nilai uang kita cuma 7.000 doang. Jadi kayak gini. Nih, kita mengisukan notes sudah 7.721, tapi tiap tahun tuh kita bakal secara tidak langsung tuh menerima interest revenue juga. Jadi ini dikali 9% dari bunga pasarnya, 9% dikali note issue-nya tadi, kemudian jadilah interest revenue.
Nah, itu tuh bakal internet revenue yang setiap tahun itu bakal menyesuaikan nilai uangnya yang jadi 10.000 di akhir kayak gitu. Bakal menambah. Ini diskon amortize apa diskon amortisasi. Jadi nilai awal itu lebih kecil dibanding nilai waktu pembayaran akhirnya. Tuh. Dia pun terus selanjutnya 757. Kalau 757 itu berasal dari 9% dikali dengan 8416 gitu. Dan seterusnya. Nih pencatatan kalau akun buat apa sih yang menyusukan notes tadi di awal sama dia tetap sama kayak notes receivable di sisi debit, sisi kreditnya adalah cash tapi sebesar 7.721,8 bukan 10.000 lagi. Nah, ini kalau merecognize adanya interest revenue yang secara implisit tadi. Di pencatatannya itu not receivable pada interest revenue. Jadi bukan cash pada interest revenue, tapi di sini ada sisi debitnya adalah notes receivable. Jadi dia bakal menambah si not nilai dari si notes receivable tadi gitu. Tapi tetap kreditnya adalah interest revenue. Bedanya kalau yang tadi kan cash, sisi debitnya adalah cash. Kalau yang ini adalah notes receivable. Kemudian ini apa ini? Pokoknya tadi. Kemudian selanjutnya adalah interest bearing notes yang mana ini diasumsikan bahwa adanya suku bunga yang kita tetapkan dan suku bunga pasar itu berbeda. Jadi suku bunga kita itu 10% dan suku bunga pasarnya 12%. Nah, ingat ya teman-teman, enggak semuanya tuh annually. Annually itu berarti dia dibayar setiap tahun. Satu periode, satu periode. Nah, kalau semi annually berarti dia setengah periode. Jadi dalam satu periode dia bayarnya dua kali. Jadi semisal 12% ini untuk satu apa untuk annually. Nah, kalau semi annually berarti nanti kalian menghitung atau mencari di tabelnya itu 6%. Begitupun juga jangka waktunya. Misal ini kan tiga nggak bisa ya. Misal 4 tahun. Kalau semi annually berarti kamu nyari di tabelnya adalah 2 tahun. Itu dibagi dua semi annually. Nah, itu. Perlu catatan juga ya. Perlu dicatat juga. Nah, ini ketika suku bunga yang kita tetapkan lebih rendah dibanding suku bunga pasar, maka akan terjadi apa? Maka akan terjadi diskon dari si notes-nya. Jadi uang yang akan kita beri kepada peminjam utang itu lebih kecil dibanding dengan nilai dari utangnya tadi 10.000 tadi. Nah, percent value dari pokoknya cuma 7.118. Terus kalau interestnya 2.402. In- Dan ingat ya teman-teman, pakai suku bunga pasar bukan suku bunga kita. Nah, diketahui nih bahwa percent value dari notes-nya itu cuma semisal 9.520. Nah, ini yang akan kita berikan ke yang pinjam duit kita gitu. Jadi sekiranya kita tuh adalah kita tuh rugi gitu atas pemberian utang ini. Nah, kita harusnya mendapatkan duit 10.000, tapi kita kita cuma dapat 9.520. Nah, oh iya, sama suku bunga yang kita peroleh tiap tahun itu tetap 1.000 ya teman-teman. Tapi apa ya? Bayar si peminjam uang tuh tetap bayar 1.000, tapi kita merasakan manfaat dari 1.000 tuh bisa beda, nilainya tuh beda gitu. Nah, kalau ini kan dia nilainya lebih tinggi, present value-nya lebih tinggi.
Harusnya harusnya kita dapatnya segini, tapi kita dapatnya lebih rendah dibanding nilai present value-nya kayak gitu. Makanya kenapa selisih dari kas yang kita terima dan interest revenue itu bakal menambah not receivable-nya sama kayak di zero tadi. Di yang awal dan yang akhir, yang awal tuh lebih kecil dibanding yang akhir, waktu bayar yang akhir. Kayak gitu. Nah, ini kas yang kita peroleh itu tetap 1.000. Nah, yang si selisihnya tuh masuk ke dalam not receivable. Kemudian kreditnya adalah interest revenue sebesar 1.142. Kalau ketika nilainya sama antara state rate dan market rate, maka pencatatannya adalah cuma cash dan juga interest revenue. Kayak gitu. Nah, ini tuh eh, transaksi penjualan PP apa property goods and receivable tapi pakai not receivable jadi nggak pakai cash. Intinya kayak gitu. Ini ke contoh. Jadi OSIS menjual tanah ke Rusty Pelikan untuk digunakan sebagai restoran. Kemudian OSIS accept bonusnya tuh bahwa dia akan menerima notes 5 year dengan jangka waktu 5 tahun dan nilainya tuh 35.247 no state interest rate. Jadi ini berarti dia dengan asumsi zero interest rate ya, no state interest rate, di zero interest rate. Nah, harga yang OSIS jual itu tuh historical cost-nya atau harga perolehnya 14.000, tapi harga pasarannya tuh 20.000. Jadi nanti bakal ada gain atas penjualan sale-nya. Nah, atau ada informasi tambahan nih. As the present value of the note. Jadi nilai dari note-nya tuh bakal ikut 20.000. Jadi nggak sebenarnya nilai cuma nilainya 35.247 tapi kita mencatatnya tetap 20.000 gitu. Karena ada keterangan di as the present value of the note. Nah, land-nya tetap secara kredit dengan harga perolehannya 14.000, kemudian not receivable-nya kita bertambah 20.000, OSIS bertambah 20.000, dan ada keuntungan atas selisih dari harga pasar tanah dan harga perolehannya waktu kita beli itu sebesar 6.000. Dan dicatat sebagai gain on sale of land. Seperti itu. Oh ya, kita bakal, aku bakal ngasih quiz, QR code quiz. Mana ya? Bentar, sebentar. Jadi ini bisa di-scan ya, teman-teman. Scan, scan, scan. Ya, aku kasih waktu buat men-scan sekitar 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Selesai. Kita ganti ke PPT. Ya, kalau misal masih nggak paham terkait not receivable tuh bisa tanya-tanya ke aku ya. Tapi emang agak susah sih penalarannya tuh. Kalau misal nggak paham, bisa tanya aja langsung. Oke, selanjutnya kita ke LO5 yaitu tentang other issue dari receivable atau piutang. Jadi maksud dari LO ini adalah si receivable itu tuh bisa diperjualbelikan guys. Jadi kita punya piutang, punya net receivable. Nah itu tuh bisa kita jual ke
pihak ketiga, istilahnya pihak ketiga atau ke orang lain bisa, ke perusahaan lain bisa. Nah, itu istilahnya pihak ketiga. Harapannya apa? Harapannya agar kita lagi kepepet nih, terus lagi butuh duit banget. Nah, makanya kenapa kita jual si piutang kita kepada pihak lain agar kita dapat modal. Jadi nanti ada dua metode juga dalam jual beli surat piutang. Yang pertama adalah sales receivable dan secure borrowing. Nah, kalau sales receivable itu keadaan ketika eh, kayak kita menjual keseluruhan piutang kita kepada pihak ketiga. Jadi kita udah nggak ada, waktu kita ngejual itu kita nggak ada ininya, nggak ada apa, hak atas piutang tadi. Jadi si pemilik utang kita yang di kita awalnya itu bakal bayarnya ke si pihak ketiga, nggak ke kita lagi karena kita udah nggak punya hak atas piutang tersebut. Kalau second borrowing itu tuh istilahnya cuma kita pihak ketiga tuh minjamin duit ke kita gitu. Nah, untuk piutang, pembayaran utangnya maaf, itu tuh tetap ke kita, nggak ke pihak ketiga. Kayak gitu. Ya, kita langsung lanjut ke soal aja. Oh ya, di dalam sales appraisal itu ada dua macam, sales without guarantee. Guarantee itu garansi. Nah, kalau satunya itu dengan garansi. Nanti sebenarnya hampir sama antara ada jaminan atau enggak ada jaminan, tapi nanti ada beda akun dalam pencatatannya. Nih, ini without guarantee atau tanpa garansi. Jadi ke siapa deh? Dia ngejual ke siapa? Dari keterangan ya. Jadi Fresh Textile tuh ngejual surat piutangnya 500.000 tanpa garansi. Jadi dikenakan finance charge sebesar 3% dan juga apa ini retain an amount equal to 5% of the account receivable. Jadi sebesar 5% tuh 5% yang di sini dimaksudkan adanya ini transaksi-transaksi sekiranya yang bakal mempengaruhi piutang. Contohnya kayak sales discount, sales retur. Nah, itu diasumsikan di sini 5%. Jadi, kita harus mencatat dulu si pengurang piutang kita tadi, sales discount sama sales retur kan bakal mengurangi piutang kita kan. Makanya kita mencatat dulu dia sebagai due from factor. Jadi kita mengestimasikan dulu bahwa piutang kita tuh bakal berkurang sebesar 5%. Nah, 500.000 kali 20 kali 5%, jadi sebesar 25.000 gitu. Terus kita Fresh Textile itu kena charge juga sebesar 3%. Jadi 3% kali 500.000 sebesar 15.000. Jadi uang yang real kita peroleh ada sebesar 460.000. Tapi piutang kita yang kita jual itu seharga 500.000. Tapi ada pengurang-pengurangnya tadi. Jadi cash yang kita peroleh itu lebih sedikit. Nah, di sini pencatatan untuk piutang yang keluar itu tuh research liability. Oh, ini guarantee ya. Yang non guarantee mana deh? Kok aneh deh. Harusnya ini guarantee. Oh, bukan deh. Potong dulu. Oke. Ya.
Itu salah teman-teman, PPT-nya. Jadi yang without guarantee itu finance charge-nya itu ada diakui sebagai loss on sales of receivable. Di finance charge itu tuh loss on sales receivable, bukan finance charge. Finance charge itu kita mencatat sebagai finance charge itu ketika tak apa dengan garansi. Gitu pun juga resource liability, ini bukan resource liability tapi not receivable-nya. Jadi not receivable kita tuh berkurang karena kan kita kejual ke pihak lain gitu kan. Itu apa nyatanya sebagai not receivable. Ini salah ya. Jadi bisa diperbaiki di catatan kalian. Nah, untuk pihak ketiganya itu tuh mencatatannya tinggal dibalik-balik aja. Yang awalnya not receivable atau akun receivable-nya di kredit di kita, di pihak ketiga di debit. Kemudian due to customer-nya di kredit, interest revenue. Nah, finance charge-nya tuh diakui sebagai interest revenue sebesar 15.000. Nah, cash yang kita keluarkan yang pihak ketiga keluarkan sebesar 460.000. Nah, ini dengan garansi, jadi dengan jaminan bahwa bahwasanya kayak eh, si peminjam uang kita tuh benar-benar bakal bayar kok di tahun-tahun mendatang gitu. Jadi kayak apa sih jaminan apa? Gitu. Bedanya adalah di pencatatan tadi, finance charge dan juga resource liability. Yang awalnya di loss on sales receivable, kalau di sales guarantee itu dicatat sebagai finance charge. Kalau apa sales receivable-nya tadi berkurang, nah di sini digantikan sebagai resource liability. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah materi secure borrowing. Jadi seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya tuh ini tuh kayak kita punya utang. Kita sebagai pemilik piutang, kita mau ngejual piutang kita, tapi tuh nggak secara penuh. Misalkan tuh si pihak ketiga cuma ngasih kita utang, ngasih kita modal berupa utang. Nah, di sini Men's Mills itu punya piutang 700.000 nanti itu apa ya nggak tahu nih 7.000 700.000. Nah, tapi kita mau ngejual ke pihak ketiga yaitu Sinobank. Tapi Sinobank itu cuma mau beli di harga 500.000 doang. Cuma bukan mau harga sih, eh, cuma mau memprovide si apa nasihat sebelumnya cuma sebesar 500.000 doang. Nah, di sini ada keterangan finance charge-nya 1% dari account receivable and interest on notes of 12%. Jadi ada interest on notes-nya. Ini kan kita ngasih apa si Nabi kan ngasih utang ke kita. Jadi kita kena interest on notes-nya. Nah, ini biar lebih gampang kita ke tabel. Nah, waktu di awal kita tuh cuma diakui piutangnya cuma 500.000 doang. Yang kita kasih ke mana? Ke pihak ketiga atau Sinobanknya. Jadi kas yang kita peroleh sebesar 493, interest expense 7.000, 7.000 dari mana? Dari finance charge. Interest dimasuk di dalam interest expense. Nah, kita juga punya utang notes payable sebesar 500.000 karena kita tadi punya utang dari Sinobank. Nah, Sinobank menerima piutang kita 500.000 dan 7.000 tadi yang kalau kita nyatet sebagai interest expense, kalau Sinobank nyatet sebagai interest revenue. Dan kas yang kita keluarkan sebesar 493.000. Nah, terus ini si
peminjam uang ke kita itu ngebayar 440.000. Tapi ada pengurangannya. Di sini ada cash discount sebesar 6.000 plus 14.000 itu adalah sales retur. Jadi nilai piutang kita berkurang, teman-teman. Jadi awalnya itu cuma awalnya 454. Terus dikurangi sama sales discount, kurangi sama retur. Jadi cash yang kita peroleh itu sebesar 434. Kalau di apa Sinobanknya dia nggak nyatet apa-apa karena kan ini si peminjam uang mau bayar ke kita. Gitu. Makanya yang nyatet ya cuma kita doang. Kemudian eh, yang nomor 3 ini itu adalah kita bayar ke Sinobanknya. Jadi kita ngeluarin duit sebesar 439 itu dari mana? Dari pokoknya uang pokok yang kita bayarkan itu sebesar 434 dari 500 tadi. Dan juga ada interest expense. Nah, expense itu adalah si bunga kita yaitu 12% tadi. Nah, patut di apa di catatan bahwa di sini tuh tanggal 1 April, Bu. Jadi cuma ada jangka waktu satu satu bulan doang. Jadi di sini dikali 1/12. Jadi bukan bukan cuma dikali 12% doang, tapi dikali 1/12. Jadi bunga bulanan gitu lah. Bunga. Sebesar 5.000. Nah, kalau di bagian Sinobank, dia dapat duit 439, kemudian interest savingnya 5.000, dan not sebelumnya berkurang 434. Nah, ini peminjam uang kita bayar sisanya. Itu 256 dari 700.000. Kemudian dikurangi 454, dikurangi 246. Nah, itu kan hasilnya bakal 700.000 kan. Di utangnya udah lunas. Kita menerima uang 244. Kalau ini ada keterangan juga less 2.000. 2.000 itu piutang yang sekiranya nggak tertagih. Nah, gitu. Kita pakai metode pakai allowance metode. Jadi kita mencadangkan terlebih dahulu. Kalau benar-benar nggak terbayarkan, baru kita akan menghapus allowance tadi dan mencatat dia sebagai kerugian piutang. Gitu. 2.000 sebesar 2.000, jadi bakal mengurangi nilai piutang itu sendiri. Kemudian yang kelima itu adalah kita bayar ke si Sinobank sebesar 66.660.000. Di utang kita 66.000 itu udah habis. Jadi awalnya kan 500.000 tuh. Kita piutang kita 434, udah keluar tinggal 434. 4 ya 434 terus tambah 66 kan 500.000 pas. Jadi kita utang ke Sinobank itu udah lunas. Nah, pencatatan di Sinobank di sebaliknya kayak gitu. Oke, sepertinya sudah selesai untuk pembahasan materi terkait note receivable dan juga account receivable. Jadi bagi teman-teman ada yang ada pertanyaan, dipersilahkan ya, langsung chat aja. Dan sekiranya kalau emang pembahasanku nggak jelas, bisa tanyain aja dan bisa omongin gitu kayak Mas kok jelasinnya nggak jelas ya di bagian ini, itu bisa diulangi nggak gitu. Terima kasih ya teman-teman untuk yang sudah mendengarkan materi ini hingga selesai.
Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.